Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat program C++ menggunakan double linked list non-circular dengan head. Terdiri dari 3 file. Langsung saja kita buat yang file pertama. Klik New, Search File. Pertama-tama kita tambahkan include IOStream. Include IOStream ini digunakan untuk melibatkan objek cout dan cin. Yang kedua, kita tambahkan include conio.h yang berguna untuk melibatkan sistem CLS atau clear screen, yaitu perintah untuk membersihkan layar. Untuk deklarasinya, saya menggunakan type devstruct node. Yang terdiri dari tipe data integer berupa variabel data, dan terdiri dari 2 pointer. Yang pertama yaitu pointer next untuk menunjuk pada node setelahnya. Yang kedua pointer prev yaitu untuk menunjuk pada node sebelumnya. Setelah itu tambahkan pointer head. Kemudian tambahkan beberapa prosedur. Yang pertama ada prosedur inisialisasi, yaitu berfungsi untuk men-set bahwa tidak ada node pada linked list. Yang kedua ada fungsi lmt, yaitu berguna untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Caranya dengan mengecek apakah pointer dari head mengarah ke nol atau tidak. Kemudian tambahkan prosedur insert_d yang berfungsi untuk menambahkan data di depan dan menggunakan parameter d karena akan ada data yang dimasukkan. Selanjutnya, tambahkan prosedur insert_b yang berfungsi untuk menambahkan data di belakang dan menggunakan parameter d karena akan ada data yang dimasukkan. Kemudian, tambahkan fungsi print yang berguna untuk menampilkan output elemen linked list. Kemudian, tambahkan prosedur hapus d yang berguna untuk menghapus data yang ada di depan. Lalu, tambahkan prosedur hapus b yang berguna untuk menghapus data yang ada di belakang. Dan yang terakhir, tambahkan prosedur clear yang berguna untuk menghapus seluruh data. Setelah selesai, lalu compile dan run program ini. Kemudian beri nama dan simpan program ini dalam bentuk file header. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik OK. Setelah file pertama selesai, kemudian kita membuat file baru yang kedua. Klik New, kemudian Search File. Pertama-tama, ketik include, kemudian panggil file yang pertama. Bertujuan untuk menghubungkan file yang pertama ke dalam file yang kedua ini. Kemudian tambahkan using namespace std yang berfungsi untuk memberitahu compiler bahwa program ini menggunakan standar C++ library. Pertama-tama, kita tambahkan prosedur inisialisasi atau prosedur inisial. Karena kita baru memiliki head, maka head sama dengan null. Setelah itu, tambahkan fungsi lmt. Pertama-tama kita cek apakah head sama dengan null. Jika head sama dengan null, maka return 1 atau true, yang artinya linked list-nya kosong. Sebaliknya, jika head tidak sama dengan null, maka return 0 atau false, yang artinya linked list-nya tidak kosong. Kemudian tambahkan prosedur insert_d
yaitu menambah data di depan dengan menggunakan parameter D, karena ada data yang akan dimasukkan. Pertama-tama membuat data baru. Kemudian, datanya diberi nilai sama dengan parameter D, yaitu data baru. Kemudian, baru diarahkan pointer next menuju 0. Dan baru diarahkan pointer prev menuju 0 juga. Kita cek dulu dengan memanggil fungsi LMT. Jika LMT sama dengan 1, artinya true atau kosong. Jika kosong, maka kita arahkan head ke simpul baru dengan perintah head sama dengan baru. Karena dia satu-satunya simpul dan ini merupakan doubling list, maka head diarahkan pointer next menuju 0. Dan head diarahkan pointer prev menuju 0 juga. Jika linked list tidak kosong atau sudah terisi, maka kita hubungkan baru dengan head menggunakan perintah baru diarahkan pointer next menuju head. Kemudian kita hubungkan lagi head dengan baru menggunakan perintah head diarahkan pointer prev menuju baru. Kemudian kita pindahkan head ke simpul baru menggunakan perintah head sama dengan baru. Kemudian kita tambahkan prosedur insert B, yaitu untuk menambahkan data di belakang. Dan di sini saya menggunakan parameter D. Pertama-tama kita membuat data baru. Ada tambahan tem. Nanti untuk memberi nama alias dari head yang nantinya bisa dipindah dari satu simpul ke simpul berikutnya. Kemudian datanya diberi nilai sama dengan parameter D, yaitu data baru. Baru diarahkan pointer next menuju 0. Dan baru diarahkan pointer prev menuju 0 juga. Kita cek dulu dengan memanggil fungsi LMT. Jika LMT sama dengan 1, artinya true atau kosong. Jika kosong, kita arahkan head ke simpul baru dengan perintah head sama dengan baru. Karena dia satu-satunya simpul dan ini merupakan doubling list, maka head diarahkan pointer next menuju 0. Dan head diarahkan pointer prev menuju 0 juga. Jika tidak kosong atau sudah terisi, maka kita tempatkan temp di tempat yang sama dengan head menggunakan perintah temp sama dengan head. Kemudian kita cek, kita cari satu persatu. Kita cari simpul yang paling belakang. Ciri-cirinya yaitu pointer next-nya mengarah ke 0. Jika temp tidak sama dengan 0, maka pindahkan temp ke simpul berikutnya dengan perintah temp sama dengan temp diarahkan pointer next. Kemudian cek lagi, temp next apakah tidak sama dengan 0? Jika tidak, pindahkan lagi sampai ditemukan bahwa temp next sama dengan 0. Jika sudah ditemukan temp next sama dengan 0, kemudian kita hubungkan simpul paling belakang yang tadinya namanya temp dengan baru menggunakan perintah temp next sama dengan baru. Begitu juga sebaliknya, kita hubungkan dari baru ke temp menggunakan perintah baru diarahkan pointer prev menuju temp. Selanjutnya, kita tambahkan prosedur print yang berfungsi untuk mencetak data. Kita tempatkan temp di tempat yang sama dengan head menggunakan perintah temp sama dengan head. Kemudian kita tambahkan fungsi LMT sama dengan 0 atau false yang artinya linked list-nya tidak kosong. Kemudian kita cek
Apakah time mengarah ke 0 atau tidak? Jika iya, maka checkout time diarahkan menuju data. Kemudian pindahkan time ke simpul berikutnya dengan perintah time sama dengan time diarahkan pointer next. Jika fungsi LMT-nya sama dengan 1, maka checkout list kosong. Setelah itu, kita tambahkan prosedur hapus D, yaitu untuk menghapus data di depan. Di sini, kita tidak menggunakan parameter, karena tidak akan ada data yang dimasukkan. Pertama-tama, kita cek terlebih dahulu apakah dia kosong atau tidak dengan memanggil fungsi LMT. Jika LMT sama dengan 0 atau false, artinya link list itu tidak kosong. Kemudian kita cek apakah headnext sama dengan 0 atau tidak. Jika headnext tidak sama dengan 0, artinya isinya lebih dari 1. Jika isinya lebih dari 1, maka kita letakkan hapus di tempat yang sama dengan head. Kemudian headnya kita pindahkan ke simbol berikutnya menggunakan perintah head sama dengan headnext. Kita putuskan hubungan antara hapus dengan head menggunakan pointer pref dari head. Kita nulkan menggunakan perintah headPref sama dengan 0. Baru kita delete, hapus. Apabila headNext sama dengan 0, artinya isinya hanya 1. Maka langsung nulkan saja headnya menggunakan perintah head sama dengan 0. Kemudian, apabila LMT-nya tidak sama dengan 0, artinya datanya kosong. Maka checkout atau tampilkan list kosong. Selanjutnya, kita tambahkan prosedur hapus B, yaitu untuk menghapus data di belakang. Di sini, kita tidak menggunakan parameter. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu apakah dia kosong atau tidak dengan memanggil fungsi LMT. Jika LMT sama dengan 0 atau false, artinya link listnya tidak kosong. Lalu cek apakah headnext sama dengan 0 atau tidak. Jika headnext sama dengan 0, artinya isinya lebih dari 1. Jika isinya lebih dari 1, maka kita letakkan hapus di tempat yang sama dengan head. Kemudian kita cek apakah hapus next sama dengan 0 atau tidak. Jika tidak sama dengan 0, maka pindahkan hapus ke simbol berikutnya menggunakan perintah hapus sama dengan hapus next. Kemudian cek lagi sampai ditemukan bahwa hapus next sama dengan 0. Jika hapus next sudah sama dengan 0, lalu kita putuskan hubungan antara hapus dengan simbol sebelumnya, yaitu dengan dinulkan saja kedua pointernya, yaitu pointer pref dan pointer next, menggunakan perintah hapus pref next sama dengan 0. Kemudian baru delete, hapus. Apabila head next sama dengan 0, artinya isinya hanya 1. Maka langsung nulkan saja headnya menggunakan perintah head sama dengan 0. Kemudian, apabila LMT-nya tidak sama dengan 0, artinya kosong. Maka checkout atau tampilkan list kosong. Dan yang terakhir, kita tambahkan prosedur clear atau untuk menghapus seluruh data. Di sini, kita tidak menggunakan parameter. Kemudian tambahkan note bantu dan hapus. Kemudian kita letakkan bantu di tempat yang sama dengan head menggunakan perintah bantu sama dengan head. Kemudian kita cek apakah bantu sama dengan 0 atau tidak. Jika tidak sama dengan 0, maka kita letakkan hapus di tempat yang sama dengan bantu menggunakan perintah hapus sama dengan bantu. Kemudian, pindahkan bantu ke simbol berikutnya menggunakan perintah bantu sama dengan bantu next. Setelah itu baru delete, hapus.
Apabila bantu sama dengan 0, maka kita langsung headkan saja nulnya menggunakan perintah head sama dengan 0. Setelah selesai, lalu kita compile dan run program ini. Kemudian kita beri nama, lalu simpan. Setelah file yang kedua selesai, kemudian kita membuat file yang ketiga. Pertama-tama kita tambahkan include, panggil nama file yang kedua, yang berfungsi untuk menghubungkan file yang kedua ke dalam file ketiga ini. Kemudian kita tambahkan main, yang berfungsi untuk mengerjakan seluruh yang ada di dalamnya. Pertama-tama kita tambahkan prosedur inisial. Kemudian kita tambahkan data di depan, yaitu 34. Lalu kita tambahkan data di belakang, yaitu 11. Setelah itu, tambahkan data di depannya 34, yaitu 14. Lalu check out data. Kemudian print atau tampilkan data. Kemudian hapus data di depan, yaitu hapus angka 14. Setelah itu, hapus data di belakang, yaitu angka 11. Lalu, check out data. Kemudian print atau tampilkan data. Dan yang terakhir, tambahkan clear, yaitu untuk menghapus seluruh data. Lalu selesai. Setelah selesai, kemudian kita compile dan run program ini, lalu beri nama, terus kita simpan. Dan codingan programnya akan muncul seperti ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.